Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang di jiwa. Setiap makhluk hidup, terutama manusia, memiliki jiwa yang dalam bahasa Sanskerta berarti benih kehidupan. Bagian yang bukan jasmaniah pada diri seseorang, jiwa dipercaya mencakup pikiran dan juga kepribadian, bersinonim dengan roh dan akal. Jiwa manusia bagaikan alam semesta atau alam semesta itu sendiri yang tersembunyi di dalam tubuh manusia yang terus bergerak dan berotasi. Jiwa hanyalah sebuah nyawa yang dikendalikan oleh roh. Hai teman Maya, bertemu lagi dengan saya Maya Afidata. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya membersihkan energi negatif dalam diri kita. Seperti pada part sebelumnya saya pernah bercerita bahwa saya seperti memiliki banyak kepribadian. Jadi waktu itu saya bangun tidur kayaknya gak ngerasa galau, gak ngerasa sedih, happy-happy aja. Tapi kemudian gak berapa lama kok saya ngerasa gak enak, ngerasa sedih, ngerasa galau, ngerasa was-was gitu. Nah itu ternyata adalah energi dari mungkin dari keluarga atau dari sekitar kita yang kita rasakan. Karena spiritual kita sudah mulai bangun ya, sudah mulai peka kita. Tetapi pada saat itu saya juga belum bisa mengkontrol semua, saya belum paham dan memang gak ada teman untuk kita ajak sharing, untuk berbicara. Gak seperti saat ini media yang begitu luas, media yang begitu terbuka, jadi kita mau cari informasi apapun juga mudah untuk didapatkan. Kalau dulu saya berusaha mencari jawaban melalui buku, atau yang saya juga pernah cerita, saya coba habis sholat, zikir, terus baca Quran, saya bertanya dalam diri sendiri, saya bertanya sama Allah, ya Allah kenapa sih aku merasakan seperti ini? Terus alhamdulillah dibukakan jawabannya, dituntun untuk menemukan jawabannya di Al-Quran tersebut. Oh ya, bukan hanya sekedar perasaan galau ya, tapi kita juga kadang jadi pusing juga, jadi rasanya mual, pengen muntah. Itu juga sih rasa yang bisa muncul dari energi-energi yang ada di sekitar kita itu ya. Energi-energi itu bisa melekat dalam diri kita. Itu bisa mengakibatkan kita tidak nyaman dan kita jadi depresi. Karena kita gak kuat ya, lama-lama ya kok rasanya badannya juga jadi sakit gitu loh, ngerasain yang kayak gitu. Makanya saya bingung dulu, gak tahu harus cerita sama siapa, bagaimana jalan keluarnya. Akhirnya saya berdoa, banyak bicara sama Allah, mendekat terus, minta bimbingan dan tuntunan sama Allah gitu kan. Dalam hati saya terus berdoa, gimana ini caranya, aku gak enak banget ya Allah, ini rasanya begini gitu. Ya alhamdulillah akhirnya dituntun seperti itu. Satu-satu dibukakan jawaban. Bisa melalui apa saja sih kita menemukan jawaban-jawaban itu. Nah akhirnya dari pengalaman itu sekarang saya mencoba untuk merangkumnya, bagaimana caranya membersihkan energi negatif yang ada yang masuk ke dalam diri kita. Yang pertama yaitu tadi dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, banyak berdoa, banyak bicara. Setelah sholat saya biasanya dulu suka membaca Quran dan berzikir, meditasi untuk melepas energi yang tidak baik, memohon sama Allah, meminta sama Allah bimbingannya, petunjuknya. Ya Allah, tolong buang energi yang tidak enak yang saya rasakan ini. Saya bilang gitu. Itu yang saya lakukan. Jadi bermeditasi ya nggak usah lama-lama, yang penting kita pusatkan bahwa kita ingin melepaskan energi yang sangat tidak mengenakan, yang negatif-negatif itu dari dalam tubuh kita.
Ya, jadi membersihkan diri ini kita sebut dengan self healing atau mengobati diri sendiri, penyembuhan untuk diri sendiri. Dulu saya juga sering merasakan kayak ada yang mau melahirkan atau kayak ada yang mau meninggal. Sampai sekarang sih, kalau waktu dulu itu mama masih ada, saya suka cerita ke mama, "Ma, ini kok kayak ada yang mau melahirkan ya?" Kita ke bawah gitu loh, kayak ikut berasa mules, ikut berasa ngeden-ngeden gitu. Terus kalau misalnya ada yang mau meninggal tuh kayak apa ya, kayak mau dicabut gitu loh, kayak nafasnya udah habis gitu di sini, di tenggorokan gitu. Terus nggak lama kemudian saya dengar ada berita ada yang meninggal atau ada yang melahirkan, tergantung apa yang saya rasakan waktu itu. Ya waktu itu juga mama juga nggak ngerti juga harus ngapain, cuma mama membantu untuk mendengarkan setiap kali saya cerita gitu. Ya, itu sangat sangat membantu. Makanya teman-teman semua yang memang merasakan hal itu bisa cerita ke teman. Mungkin memang nggak semua orang bisa menerima gitu, mereka nganggap kita gila atau kita berlebihan, memang sulit gitu. Dan teman-teman kalau mau bercerita, berbagi cerita juga bisa kontak ke saya, bisa kita nanti saling berbagi cerita ya, sesuai dengan tema nih, berbagi ruang di jiwa, berbagi cerita. Pembersihan diri yang selanjutnya yaitu dengan mandi. Kalau dulu saya belum ngerti, tapi saya dituntun untuk mandi. Kalau mau tidur atau malam tuh mandi itu keramas, jadi semua kita basahin, seolah-olah melepaskan kotoran-kotoran yang melekat di dalam diri kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadi hati saya seperti bicara seperti itu gitu, dituntun untuk bicara seperti itu, berdoa seperti itu. Kita siram dari atas sampai bawah dengan niat yang seperti itu. Setiap malam sampai saat ini pun saya begitu, setiap malam sebelum tidur pasti biasanya saya mandi. Kalau perlu ya itu keramas, jadi dibuang. Dan lebih bagus lagi kalau menggunakan air garam ya sebetulnya, karena garam itu sangat baik untuk relaksasi tubuh, untuk detox di kulit kita. Jadi air garam boleh sekali-sekali dicoba ya teman Maya. Kemudian yang ketiga, saya dari kecil juga memang suka bicara nih sama langit. Saya suka lihat ke langit, saya ngobrol sama langit. Dulu inget banget ya, upacara bendera di sekolah, saya sambil lihat ke atas tuh, upacara sih berlangsung tapi saya lihat ke atas, saya ngobrol sama awan-awan. Terus awan-awan itu seolah-olah ngomong sama saya, kamu hidup di akhir zaman gitu. Saya nggak ngerti waktu itu apa gitu kan, itu inget sampai sekarang. Dan ternyata ya saat ini kita hidupnya di akhir zaman. Dulu saya SD itu kan sekitar tahun 80-an ya, jadi sama sekali nggak ngerti maksudnya apa awan berbicara gitu sama saya dengan memberikan perasaan itu gitu. Tapi itu terkenang sampai saat ini, saya masih inget sekali. Jadi saya kalau di luar sambil lihat awan, sambil ngobrol, sambil curhat, melepaskan semua yang rasa-rasa nggak enak itu, dilepasin semua. Ya mungkin terlihat aneh kalau saya bicara seperti ini buat teman-teman yang belum merasakan ya. Tapi kalau yang udah merasakan pasti paham, pasti ngerti rasanya. Jadi bicaralah dengan alam. Yang keempat, sesekali saya suka ke pantai atau ke gunung. Saya juga bicara dengan pantai, dengan air laut itu sambil lihat ombak-ombaknya gitu. Itu benar-benar membuat kita rileks, benar-benar membuat hati kita tenang dan damai. Tapi kayaknya kalau yang keempat ini banyak orang juga bisa melakukan ya. Jadi mereka banyak juga yang belum terbangun spiritualnya, senang dengan alam, mereka bicara dengan alam. Tapi biasanya mereka itu juga orang-orang yang cukup peka loh, merasakan kayaknya nyaman, kayaknya jadi tenang hatinya, jadi damai, jadi rileks semuanya. Itu dilakukan. Berjalan dengan
tanpa sendal, tanpa sepatu di tanah atau di rumput atau di ya aspal gitu, nggak apa-apa sih, supaya kita menukar energinya. Ibaratnya seperti itu sih. Jadi kita menukar energi negatif dan kita menyerap kembali energi positif dari alam semesta ini. Jadi itu teman-teman Maya, cara membersihkan energi negatif yang melekat atau yang masuk ke dalam diri kita. Buat teman-teman yang merasakan hal-hal yang sama, bisa coba untuk dipraktekkan, bisa coba untuk merasakan perubahan. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalau memang teman-teman mau tanya-tanya, mau konsul gitu ya, aku merasakannya seperti ini atau apapun, bisa komen di bawah atau bisa DM di IG saya di Maya Afidata, nanti kita ngobrol. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk berbagi cerita pembahasan hari ini tentang self healing atau bagaimana cara membersihkan diri dari energi negatif yang melekat dalam diri kita, yang nempel ke diri kita. Jangan lupa untuk subscribe, kasih jempol like-nya, dan juga share ke teman-temannya bila memang merasa ini bermanfaat atau bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.